Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Raudatul Zana dari kelas 11 IPA 4. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang ilmu filsafat Al-Kindi. Al-Kindi memiliki nama lengkap Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Di dunia barat, ia dikenal dengan sebutan Al-Kindus. Al-Kindi lahir pada 809 Masehi di Kufah, sekarang di Arab Saudi, dari keturunan suku Kindah Arab Selatan. Selain sebagai silfus muslim pertama, Al-Kindi juga dikenal sebagai bapak pelopor berbagai ilmu pengetahuan. Hasil pemikirannya menginspirasi banyak ilmuwan. Selama abad ke-9 Masehi, Kindi termasuk salah satu seorang yang gemilang namanya dalam dunia ilmu kimia dan fisika. Ia juga ahli dalam bidang tata bahasa, persajakan, ilmu kedokteran, seni, dan sebagainya. Ia menjadi pelopor utama dalam memperkenalkan masalah metafisika, psikologi, etika, geometri, astronomi, zoologi, optika, serta pendekatan yang didasarkan atas metode logika dan ilmiah ke alam pikiran Muslim Arab. Al-Kindi mendapatkan pendidikan di Basrah, kemudian di Baghdad, yang pada masa itu merupakan pusat-pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam. Selama di Baghdad, Al-Kindi sangat menghargai peradaban Persia, kebudayaan Arab kuno, dan pemikiran Islam yang berkembang pada zaman itu, serta filsafat Yunani. Bahkan tanpa ragu ia mengatakan Kahtan, nenek moyang orang Arab Selatan, merupakan saudara Yunan, asal-muasal nenek moyang orang Yunani. Dari istilah, ia akhirnya berupaya untuk menghubungkan nilai-nilai Islam dengan filsafat Yunani. Tentu saja pemikiran Al-Kindi pada waktu itu mendapatkan pertentangan dari ulama di zamannya. Namun Al-Kindi tetap mempertahankan pemikirannya. Baginya, justru dengan filsafat, ajaran keagamaan yang mulanya doktriner dapat dipahami lebih mudah dan masuk akal. Dia pun akhirnya memperlihatkan kepada umat muslim bahwa ilmu filsafat sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam beragam cara, Al-Kindi memiliki kaitan dengan para pakar dialektika Mu'tazilah, yakni kelompok yang menjunjung tinggi rasionalitas dan semangatnya yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Bohr di buku Sejarah Filsafat dalam Islam menuliskan, sangat mungkin untuk meyakini pandangan Al-Kindi bahwa nenek moyang orang Arab Selatan bersaudara dengan nenek moyang orang Yunani, karena di Baghdad pada masa itu, dinasti Abbasiyah, mereka tidak mengenal konsep kewarganegaraan dan sangat menghormati orang-orang Yunani kuno. Karya dan pemikiran. Berbagai karya Al-Kindi ditulis ketika dia mendiami istana pada masa pemerintahan Al-Mustashim pada tahun 218 Hijriah atau 833 Masehi. Karena itu dia bertanggung jawab untuk memberi pendidikan privat kepada putra Al-Mutasim, yaitu Ahmad bin Al-Mustashim. Dalam riwayat lain, ia disebut sebagai penerjemah karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab, serta merevisi karya-karya terjemahan yang diterjemahkan orang lain. Dalam salah satunya, kasusnya adalah Teologi Aristoteles, yang diselesaikan oleh sejumlah pelayan dan muridnya. Dalam buku Ibn Nadim yang berjudul Al-Fihrish disebutkan Al-Kindi telah menulis lebih dari 230 buku, sementara Georgi N. Atiyah mengatakan Al-Kindi menulis gagasannya tentang berbagai hal hingga mencapai 270 karya, yang kebanyakan pikiran tersebut berupa makalah, karya-karya filsafat yang ditulis
Al-Kindi penuh dengan teliti dan kecermatan, khususnya dalam memberikan sejumlah batasan makna istilah yang dipergunakan dalam terminologi ilmu filsafat. Selain menulis dalam filsafat, Al-Kindi juga menulis bidang musik, di antaranya Al-Kubra fi al-Talif atau mengenai harmoni, Tartib an-Nagham al-Dalah al-Tabai al-Ashqah al-Aliyah wa Tasyabuhal Latif, mengenai nada yang menunjukkan sifat benda, langit dan kemiripan rohani, dan al-Madkhal ila Sina al-Musiki, pengantar seni musik. Ada juga al-Ika, keseleraan bunyi, Khabar Talif al-Ahlan, seni penyusun melodi, Sina at-Sir, seni syair, Al-Zakhabiriyah fi al-Musika, bagian-bagian pengetahuan musik, Al-Mukhtasar al-Musika fi Talif al-Nagham wa Sina at-Lauda, Ikhtisar musik mengenai komposisi nada dan pembuatan gitar, dan Risalah fi al-Luhun wala Nagim, kata al-musik dalam beberapa kitab Al-Kindi tersebut dipercaya sebagai asal-usul dari kata musik atau musyik. Dari berbagai karangan tersebut, Al-Kindi sangat dipengaruhi paham eklektisme, yaitu suatu pemahaman pemikiran atau kepercayaan yang mempergunakan atau mengikuti metode apapun yang ada, melainkan mengambil apa yang paling baik dari berbagai buah pikiran para pemikir sebelumnya. Karena itulah pikiran-pikiran filsafat Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh filsuf-filsuf Yunani, yakni Aristoteles, Plato, dan Pythagoras yang digabungkan satu sama lain. Menurut Al-Kindi, tidak ada seorang pun yang dapat menjadi filsuf tanpa belajar matematika. Untuk itulah permainan fantastik berupa huruf-huruf dan angka-angka seringkali dapat ditemukan di dalam tulisannya. Ia bahkan menerapkan matematika pada kedokteran dalam teorinya tentang senyawa obat. Lantaran gagasan dan doktrin inilah, Cardan, seorang filsuf Renaissance, memasukkan Al-Kindi sebagai salah satu dari 12 pemikir yang memiliki konsep pemikiran yang paling rumit dan detail. Tuhan dan akal. Dalam penjelasannya keberadaan Tuhan, Al-Kindi mendasarkan pada pencipta alam. Menurutnya, Tuhan adalah hakikat kebenaran pertama, atau al-haq al-awal, yang tidak lain merupakan filsafat yang paling tinggi dan sebab dari semua kebenaran. Keteraturan dalam indrawi tidak mungkin terjadi kecuali dengan adanya zat yang tidak terlihat, dan zat tidak terlihat itu tidak mungkin diketahui adanya kecuali dengan adanya keteraturan dan bekas-bekas yang menunjukkan adanya argumen yang demikian disebut dengan argumen teleologik, ungkap Al-Kindi. Secara sederhana, Al-Kindi sebenarnya ingin menjelaskan bahwa alam semesta adalah karya Tuhan, namun pengaruh Tuhan ditransmisikan melalui banyak agensi perantara segala makhluk yang hidup di dalamnya, serta bagaimana keteraturannya. Dia menjelaskan, tidak mungkin keanekaan wujud alam ini tanpa ada satu kesatuan. Demikian pula sebaliknya, tidak mungkin ada kesatuan tanpa keanekaan. Inilah nantinya yang akan mewujudkan dalam sebuah teori kausalitas atau hukum sebab akibat yang meliputi segala hal dan memungkinkan bahwa untuk meramalkan masa depan.
Teori Al-Kindi memang pengetahuan sebenarnya berkaitan dengan dualitas etik dan metafisik, atau pengetahuan indrawi dan pengetahuan spiritual. Menurut teori ini, pengetahuan disampaikan oleh panca indera atau pengetahuan yang diperoleh oleh akal dan sesuatu di antaranya, atau fantasi imajinasi, yang disebut sebagai fakultas pertama. Panca indera dalam hal ini memahami yang partikular atau bentuk materialnya, namun akal memahami yang universal sekaligus sebagai bentuk spiritualnya. Tahun kematian Al-Kindi hanya sedikit diketahui sebagaimana riwayat kelahirannya yang simpang siur. Wikipedia menuliskan kematiannya di tahun 873 Masehi dengan didukung dengan data dari tulisan Boer yang menurutnya memang Al-Kindi hidup hingga tahun 870. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.